Perkenalkan, nama saya Diana Alfazara Rama, kelas PIA 2, yang mana pada kesempatan ini saya akan memaparkan atau memberikan hasil laporan diagnosis kesulitan belajar berdasarkan salah satu video dokumenter yang saya dapatkan dari sosial media. Salah satu kasus yang saya angkat kali ini tentang seseorang anak yang berinisial B, yang mana anak itu mengalami gangguan auditory processing disorder. Apa itu anak dengan gangguan auditory processing disorder? Mari kita dalami kasus ini bersama-sama. Sekalian, bayangkan ketika Anda berada di sebuah ruangan kelas yang bising, kemudian guru Anda juga bersamaan memberikan instruksi yang panjang dan lebar. Mungkin bagi telinga kita yang mudah menyaring guru, hal itu termasuk biasa saja. Namun bagi anak dengan gangguan auditory processing disorder atau APD, yaitu di mana organ telinga mereka secara medis itu berfungsi 100% secara normal, tetapi ada permasalahan di otak mereka, yang mana otak mereka itu mengalami kegagalan transmisi saraf dalam mengartikan atau memproses bunyi tersebut. Nah, sedangkan anak-anak ini sering dicap malas, bodoh, atau pembangkang. Mengapa? Karena lambat merespon ucapan guru. Oleh karena itu, tujuan utama dari diagnosis ini adalah untuk mendeteksi secara dini apa sih yang terjadi pada anak B, atau apa sih gangguan auditory processing disorder ini, untuk merumuskan intervensi yang tepat untuk kesehatan mental anak. Dari kasus ini ada beberapa kajian teori yang akan saya bahas, yaitu ada 2. Nah, teori yang pertama yaitu teori atensi kognitif dari Smith, yaitu pengetahuan awal berfungsi sebagai pemandu fokus sensorik. Nah, pada anak APD, hambatan saraf membuat otak kehabisan energi mental hanya untuk memilah kata demi kata, yang mana hal ini memicu kelelahan kognitif yang ekstrim, yang berdampak tidak hanya pada akademis tetapi juga pada sosial. Teori yang kedua yaitu teori interaksi sosial sensori dari Freeman, yang menjelaskan bahwa respon lambat atau perilaku melamun pada anak APD sering disalahartikan oleh guru sebagai kemalasan akibat prasangka sosial atau labeling. Karena itu, prosedur penegakan diagnosis menurut Geffner dan Roswin harus runtuh, yaitu mulai dari screening perilaku, tes audiometri fisik untuk memastikan telinga sehat, hingga central audiological test battery untuk mengukur pemrosesan otak. Nah, dari kasus ini ada temuan 2 faktor utama, yaitu secara internal atau secara biologis, bahwa terdapat gangguan neurobiologis pada sistem pemrosesan pusat di otak. Ditambah subjek B ini mengalami gangguan ADHD juga, yang membuat pikiran anak sangat aktif dan mudah terdistraksi. Faktor yang kedua yaitu secara eksternal, yaitu kondisi ruang kelas konvensional yang bising, kemudian metode mengajar guru yang monoton yang mengandalkan ceramah, serta minimnya pemahaman guru, yang mana menjadi pemicu utama kegagalan belajarnya. Pembahasan selanjutnya, mari kita lihat bagaimana deskripsi lengkapnya pada kasus yang terjadi pada anak berinisial B ini. Nah, identitas siswa berinisial B ini adalah salah satu siswa SMP yang memiliki diagnosis APD dan ADHD. Ia bercerita kalau sejak TK ia selalu tertidur di kelas karena otaknya kelelahan menyaring suara bising di kelas.
Kemudian kedua orang tuanya juga bercerita bahwa ketika dulu dia diajak bicara, ia menunjukkan jeda waktu yang lama untuk merespon sehingga dianggap mengabaikan oleh kedua orang tuanya. Dan di sekolah lamanya dulu, ia mengalami kondisi kelas yang bising dan penjelasan guru yang monoton secara lisan, sehingga nilai-nilainya hancur hingga menyentuh nilai F. Namun, ketika ia dipindah sekolah ke Xavier Academy, yaitu sekolah inklusif yang tenang dan mengutamakan metode pembelajaran berbasis visual, nilainya yang awalnya menyentuh nilai F bisa langsung melesat ke angka 80 dan 90. Class a lot. I was in kindergarten, and I got held back in kindergarten because I was falling asleep in class and I wasn't paying attention. Even though I passed my final exam, I just didn't have the curriculum I needed to go into first grade. What we experienced often was Brock not responding or acknowledging quickly. And there were times that we were left wondering whether or not he even heard us or if it was selective hearing. Something I recall when he was very young, and he was in private school then as well, and he would get in trouble for something, and we'd talk about it after school. And his explanation quite often was, my bad brain made me do it. Berdasarkan kasus ini, saya merancang 3 intervensi yang saya rumuskan. Yang pertama yaitu program remedial, yaitu meliputi latihan penyaringan suara atau menyaring suara, penguatan memori kerja auditori, serta penyaluran energi adik-adik melalui olahraga bela diri fisik yang terstruktur seperti yang dilakukan oleh anak inisial B ini. Yang kedua, strategi pembelajaran, yaitu guru wajib menerapkan akomodasi visual seperti bagan dan instruksi tertulis sesuai rekomendasi teori dari Novaliani, serta penyampaian verbal yang lambat. Yang ketiga yaitu bimbingan konseling yang fokus pada regulasi emosi untuk mengatasi kecemasan akademis anak, psikoedukasi keluarga, serta advokasi sekolah untuk mengikis stigma negatif. Sekian dari saya sebagai penutup presentasi saya. Kesimpulan dari kasus ini yaitu gangguan APD bukan masalah bagi kecerdasan intelektual, melainkan hambatan sistem saraf dalam mengelola suara. Dengan modifikasi lingkungan belajar yang tepat, anak APD terbukti mampu berprestasi secara optimal. Saran saya bagi sekolah mulai menerapkan sistem deteksi dini dan adaptasi akustik kelas yang ramah sensorik serta metode multisensorik. Dan bagi konselor, mendampingi pemulihan trauma emosional anak akibat labeling negatif serta melakukan advokasi sistemik kepada guru di sekolah. Kepada dosen yang sangat saya hormati, demikian pemaparan dari saya. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.